Seperti biasa sebelum kita mulai membaca hari ini, berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Afif Dwi Asmutro, Ahmad Andika Putra, Ahmad Uji Santoso, Ayu Kusumaningrum, Dinda Aulia, Eka Nivita, Vedita Yogi, Gerlis Triana, Gerlis Ismirno, ada yang masuk semua ya? Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang kimia hijau, sumber proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kimia. Next. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, melalui yang pertama melalui literasi, peserta didik dapat mengetahui apa itu pembakaran tidak sempurna dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat mengetahui penyebab dari pembakaran tidak sempurna dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat mengetahui proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia. Next. Nah, sekarang ya menyambung dari materi minggu lalu. Ya, kan minggu lalu kan sudah membahas tentang polusi udara. Nah, masih ingatkah kalian apa penyebab polusi udara? Angkat penyebab polusi udara, angkat tangan. Ayo. Penyebab polusi udara, asap udara bermotor ya. Kebakaran hutan. Oke, yang lain. Pembakaran sampah. Iya, sebelah sana. Itu. Yang lain sudah jadi tadi penyebab polusi udara ada asap udara bermotor ya. Kemudian kebakaran hutan, terus pembakaran sampah dan lain sebagainya. Ya, pembakaran bahan bakar minyak juga ya. Jadi dari penyebab polusi udara tadi ya, kemarin kita juga sudah mengetahui dampaknya. Dampak polusi udara itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Dulu kelompoknya masih sama seperti kemarin. Yang pertama kelompok 1 Ayu Kusumaningrum, Titis, Dinda, Abdul Komari. Kelompok kedua Afif Dwi, Eka Nivita, Linda, dan Siti Romanisa. Kelompok 3 Ahmad Andika Putra, Vedita Yogi, Siti Dina, dan Gerlis Triana. Kelompok 4 Ismirno Handayani, Isna Nadia, Zainal, dan Rafael. Next. Untuk kelompok yang kelima Istiqamania, Ahmad Uji, Siva, dan Revalina. Kelompok 6 Jatayu, Lutfi Rahmawati, Muhammad Refai, dan Melia. Kelompok 7 Muhammad Edi Santoso, Muhammad Hendika, Novita, dan Putri Al-Bagus. Kelompok 8 ada Muhammad Danu, Putri Maisarah, dan Siti Ayu Kusnu. Sekarang silakan tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang masing-masing. Kalau sudah, ya silakan dilihat LKPD-nya masing-masing kalau seperti itu. Di lembar pertama itu ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Itu ada judul ada akibat pembakaran tidak sempurna Jakarta menjadi kota
yang paling kotor di dunia. Itu nanti kalian cari artikel lengkapnya pakai Google Lens ya, di Google. Kemudian ya rumusan masalahnya kalian isi ya seperti biasa seperti kemarin. Kemudian prosesnya sudah kalian isi. Ya boleh dibalik. Nah, jadi eksplorasi itu ada 2 pertanyaan ya. Sebutkan contoh prosesnya yang menghasilkan pembakaran tidak sempurna. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembakaran tidak sempurna. Kemudian berikutnya analisis data. Ada 3 pertanyaan itu juga kalian isi. Kemudian kalian simpulkan ya di lembar kesimpulan. Nah, setelah kalian mengerjakan ini ya, tolong yang disalin di buku tulis juga. Nanti kita di akhir kita kumpulkan. Ya tolong nanti karena minggu kemarin yang presentasi kelompok 1 sampai 4, berarti untuk yang kali ini yang presentasi kelompok 5, 6, 7 dan 8. Seperti biasa nanti ketika presentasi harus ada yang menanggapi. Untuk kelompok yang kelima ini yang menanggapi kelompok 6, kelompok 6 yang menanggapi kelompok 7, kelompok 7 yang menanggapi kelompok 8 dan kelompok 8 yang menanggapi kelompok 5. Ini yang wajib ya. Nanti kalau sama ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain sangat diperbolehkan. Jadi yang wajib bertanya adalah kelompok tadi. Kalau ada tambahan sangat diperbolehkan untuk bertanya lebih lanjut. Paham ya? Nah, selama kemarin sudah dilakukan, ini pasti sekarang berjalan lebih lancar daripada yang kemarin. Sekarang silakan mulai didiskusikan ya permasalahan yang ada di dalam silakan. Koro. Iya koro. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang akibat pembakaran tidak sempurna Jakarta menjadi kotor di dunia. Penulisan masalah. Berdasarkan artikel di atas, masalah yang Anda akan cari dalam bentuk pertanyaan. Apa pengaruh pembakaran tidak sempurna terhadap udara kotor di Jakarta?
Sebutkan apa saja contoh proses kimia yang menghasilkan pembakaran tidak sempurna. Jawabannya, pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan pembakaran kayu. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pembakaran tidak sempurna? Jawabannya adalah pembakaran tidak sempurna terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. Apa ada pertanyaan? Pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ya, kita akan membuat kesimpulan dari permasalahan tadi. Kalian pasti sudah tahu apa itu pembakaran tidak sempurna. Angkat tangan. Apa itu pembakaran tidak sempurna yang biasanya belum pernah angkat tangan? Angkat tangan. Ah iya, Jan. Pembakaran tidak sempurna adalah tidak terjadi tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Ya, jadi Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. oke, jadi pembakaran tidak sempurna ini tidak cukupnya oksigen ya untuk membakar bahan bakar sehingga tidak hanya menghasilkan CO2 tapi dia juga menghasilkan CO atau karbon monoksida. Nah, yang berbahaya dari pembakaran tidak sempurna adalah CO-nya ini, karena CO ini bisa mengikat hemoglobin dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan berbagai macam masalah di kesehatan ya. Mulai dari merasa pusing ya, pingsan, bahkan sampai kematian ya. Bagaimana cara mengurangi dampaknya? Teman-teman yang mau jawab, mengurangi dampak dari pembakaran tidak sempurna. Mau angkat tangan? Cara menguranginya bagaimana? Tak tunjuk, enggak mau angkat tangan. Ini udah. Apa udah? Bagaimana cara mengurangi dampaknya? Melakukan reboisasi. Oke, yang lain? Kavita? Apa Kavita? Cara mengurangi dampak? Mengurangi kendaraan bermotor. Jadi mengurangi intensitas kendaraan bermotor. Iya, Cak. Mau jawab, Cak? Mengurangi pembakaran sampah. Mengurangi pembakaran sampah karena ini menghasilkan pembakaran tidak sempurna. Selain itu ketika kita berkendara ya, karena kita tidak mungkin terlepas dari kendaraan bermotor, salah satu mengurangi adanya pembakaran tidak sempurna ya, setidaknya nanti kalau bermotor itu yang dikeluarkan adalah pembakaran sempurna. Caranya adalah dengan konverter ya, jadi pada knalpot. Atau sekarang sudah ada sistem ESI ya yang lebih canggih yang ditaruh di sepeda motor. Nah, ini salah satu cara menanggulangi agar tidak terjadi pembakaran tidak sempurna. Selain itu ya, pemilihan bahan bakar ya. Jadi seperti ada penelitian ya, jadi antara premium, kemudian pertalite sama pertamax itu yang menghasilkan CO paling sedikit emisinya adalah kira-kira apa? Yang paling bagus dan CO-nya paling sedikit emisinya pertamax, betul sekali. Oleh karena itu ya, jadi kenapa kok pertamax harganya sedikit lebih mahal ya? Dan katanya lebih bagus ya karena itu dia dilakukannya tinggi, kemudian emisi CO-nya dia rendah sehingga mengurangi terjadinya pembakaran tidak sempurna. Paham ya?
Nanti kalian isi seperti yang kemarin, refleksi pembelajaran saya share di grup. Nanti kalian isi bagaimana pembelajaran dari ini, apakah menyenangkan atau tidak, atau terasa makin pusing dan sebagainya. Kalian bisa tulis di situ. Kemudian untuk mengecek seberapa jauh pemahaman kalian, nanti kalian juga harus mengisi soal-soal, ya, gampang-gampang. Kalau kalian mengerjakan pasti bisa, ya. Jadi mengerjakan langsung nanti di Google Form, diisi langsung dikirimkan ke saya. Minggu depan mempelajari tentang reaksi hukum dasar kimia, yaitu tentang ciri-ciri reaksi kimia. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya. Mungkin bisa ditutup direvisi, bisa ditutup dengan doa sekaligus. Terima kasih atas perhatiannya hari ini, kerjasamanya dengan baik. Nanti KPD-nya dan buku tulisnya bisa dikumpulkan. Kalau masih ada di tas nanti bisa diambil. Pokoknya hari ini dikumpulkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Saya kiri ini terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.